alli mururin. Dan dimakfu apa sedikitnya lumpurnya tempat jalan, tempat yang digunakan untuk jalan raya atau jalan-jalan yang biasa kita gunakan. Dan sedikitnya lumpur di tempat jalan, tempat berjalan. Tempat berjalan itu tidak harus jalan umum seperti di depan ini ya, meskipun di depan pondok dan semisalnya itu juga termasuk. Dan dimakfu apa sedikitnya lumpurnya tempat berjalan, tempat jalan, mutayakkonin najasatuhu, mutayakkonin yang diyakini, mutayakkonin yang diyakini najasatuhu apa najisnya mahal, najasatuhu apa najisnya mahal, walau bimughalladin sekalipun dengan najis mughalladah, walau bimughalladin sekalipun dengan najis mughalladah. Kalau ada jalan yang biasa kita gunakan untuk jalan, yang biasa kita gunakan, kemudian tanpa sadar ternyata baju kita ada yang terkena lumpur jalan tersebut. Hukum pakaian kita tadi itu hukumnya dimakfu sekalipun di jalan tadi itu kita yakin ada najisnya, dan sekalipun najisnya itu najis mughalladah. Saya yakin di depan pondok ini ada najisnya. Mutayakkonin najasatuhu, di depan pondok ini ada najis. Tapi ketika saya jalan ternyata ada lumpur dan semacamnya yang yang keciprat sampai ke baju, ke pakaian saya. Bagaimana hukumnya? Kalau sedikit hukumnya dimakfu. Kalau misalnya hanya satu cipratan, 2 atau 3 mesti makfu. Tahu, ini kok ada cipratan paling cipratan tadi pas ketika naik sepeda motor. Nah, itu tak masalah. Kalau hanya 2 cipratan, 3 cipratan, 5 cipratan tak masalah. Yang penting dipandang sedikit secara uruf maka itu dimakfu, tak najis. Ya, takutnya masih ada yang beranggapan ketika jalan kaki, biasanya kalau pakai sandal kan lumpur terkadang naik tanpa sengaja kan ya, naik ke baju belakang, baju bagian belakang terkadang boro-boro ada lumpur atau air dan semacamnya, itu dimakfu tak masalah. Yang penting sedikit teman-teman. Tapi kalau sudah sampai banyak segini misalnya, itu karena dilemparkan mungkin ya, itu tak dimakfu. Kalau sedikit dimakfu. Sekalipun najisnya itu najis mughalladah, misalnya ada bekas anjing atau kotoran anjing dan semisalnya, yang penting sedikit tak masalah. Kalau najis tersebut berasal dari jalan yang biasa kita lalui. Kenapa kok dimakfu? Lil masyaqqati, karena masyaqqah, karena kesulitan. Hal itu termasuk satu yang sulit untuk dihindari. Kalau misalnya itu dihukumi najis, maka kita rawan terkena najis. Sehingga karena itu termasuk satu yang jarang atau sulit untuk kita hindari, maka itu dimakfu. Bukan tidak najis ya, tapi makfu. Makfu di dalam sholat, bukan dimakfu di dalam air. Ingat apa yang kita bahas di sini, makfunya itu makfu di dalam sholat. Jadi boleh di bawah sholat, tapi hukumnya tetap najis. Najisnya itu dimakfu. Artinya kalau dicuci karena air ya najis. Tapi dengan catatan malam tabaqah ainuha mumayyizatan. Malam tabaqah selama tidak tersisa atau tidak tetap ainuha apa adatnya najasah. Ainuha apa adatnya najasah tetap mumayyizatan hale dibedakan. Mutamayyizatan berarti ya. Mutamayyizatan hale berbeda atau dibedakan. Tapi dengan catatan najisnya itu tidak bisa kita bedakan antara lumpur dengan najis. Kalau ternyata misalnya najisnya itu betul-betul yang ada di baju kita ternyata adalah tai ayam atau tai semisalnya, memang betul-betul tai, itu najis seperti itu. Yang kita bahas adalah lumpur yang tercampur atau yang terkena najis oleh najis mughalladah dan semisalnya.
Jadi kalau berbentuk lumpur, tapi kamu yakin lumpurnya itu najis karena bercampur dengan najis di jalanan, maka itu dimakfu. Tapi kalau yang ada di bajumu itu adalah kotoran najis ainiyah, betul-betul najisnya yang ada di baju kita, maka itu hukumnya tidak dimakfu. Karena itu jelas najis. Jadi tak dimakfu. Wa yakhtalifu dzalika bil waqti wa mahallihi. Wa yakhtalifu dan berbeda-beda dari paham itu, wa yakhtalifu dan berbeda-beda dari paham itu bil waqti dengan waktu, wa mahallihi dan tempatnya dalik, wa mahallihi dan tempatnya dalik atau tempatnya man. Apa mahallun? Minat taubih berupa pakaian, wal badani dan badan. Minat taubih berupa pakaian, wal badani dan badan. Hal itu katanya begini. Konteks pembahasan tentang makfu dan tidak dimakfu itu berbeda-beda sesuai dengan waktu dan kondisi, situasi dan kondisi bil waqti wal mahalli. Maksudnya bagaimana maksudnya? Sesuatu yang seharusnya tak dimakfu ketika musim kemarau atau musim panas, itu bisa dimakfu ketika musim hujan. Karena kalau musim kemarau atau musim panas itu jalan biasanya kering. Jarang ada jalan yang basah. Kalau kalian misalnya terkena cipratan ketika musim panas, yang mana di kalau musim panas jalan itu jarang ada air, sehingga jarang menimbulkan cipratan-cipratan najis, kemudian kalian terkena cipratan tadi, maka hukumnya najis tak dimakfu. Kenapa? Karena tak masyakoh. Kenapa tak masyakoh? Karena jarang ada air biasanya di jalan. Ya kan? Justru malah jarang kita terkena najis kalau terkena cipratan kalau musim kemarau, ya kan? Kalau musim panas kita sering kena cipratan jalan. Jarang. Berarti tak masyakoh. Karena tak masyakoh maka tak dimakfu. Hukumnya najis. Dan bisa berubah kalau musim hujan. Kalau musim hujan seperti ini, jalan-jalan itu banyak yang basah. Sehingga kalau mau melalui jalan, ingin lewat di jalan tersebut, sering terkena cipratan najis. Maka dimakfu. Karena masyakoh. Masyakoh itu sulit untuk dihindari. Setiap jalan basah. Masa mau menghindar? Sulit sekali kan? Untuk menghindari itu semua. Beda kalau misalnya musim kemarau. Musim kemarau misalnya kemudian ada orang yang buang air najis di tengah jalan. Karena cipratan ke baju kita, maka itu hukumnya tak dimakfu. Hukumnya najis. Paham ya? Berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan waktu. Dan juga tempat katanya. Kan tempat atau kondisi maksudnya. Tempat itu maksudnya bagaimana minat taubih wal badani. Jadi yang dimakfu itu hanya pada bagian-bagian yang biasa terkena najis. Seperti mungkin bagian-bagian pakaian yang area bawah, sarung, rok dan semisalnya. Kalau misalnya cipratan tadi terkena sampai ke kantong, ke dalam saku, itu tadi makfu berarti. Karena itu jarang sekali ada najis yang sampai ke dalam kantong. Atau ke songkok, kan jarang ada cipratan sampai ke songkok ke atas, ya kan? Kalau sampai ke atas seperti itu, bagian-bagian yang jarang terkena najis, maka itu tak dimakfu. Kalau terkena ke bagian-bagian yang sering terkena najis, maka itu dimakfu. Karena di sini sekali lagi alasan atau ilat latar belakang kenapa najis ini dimakfu karena masyakoh. Kalau pada benda yang biasanya itu bisa atau jarang terkena najis, kemudian ternyata kena najis, maka hukumnya tak dimakfu. Karena tak masyakoh. Songkok terkena najis itu jarang. Najis jalan. Songkok atau kerudung terkena najis itu jarang. Saku, di dalam saku terkena najis, najisnya jalan, itu jarang sekali. Makanya tak masyakoh. Karena tak masyakoh maka tak dimakfu. Beda dengan sarung atau betis, tak masalah. Paham ya? Paham. Maka dimakfu kalau bagian-bagian atau area-area yang sering terkena najis. Wa idza ta'ayyana ainun najasati. Wa idza ta'ayyana dan apabila tertentu ainun najasati apa ainun najasah, benda najisnya itu. Apabila tertentu ainun najasati apa benda najis, fit tariqih di jalan tertentu itu maksudnya antara najis dan lumpur itu bisa dibedakan. Oh ini ada tai ayam.
kemudian ngeciprat sampai naik ke bagian pakaian kita, maka hukumnya itu namanya ayyanah, ta'ayyanah. Ta'ayyanah itu maksudnya bisa dibedakan antara yang najis dan yang lumpur. Apabila tertentu atau bisa dibedakan ainun najasati, apa adatnya najasah, fitorikih di jalan, walau mawati akal bin, sekalipun beberapa bekas apa mawati itu kan kayak apa bahasanya mawati ya? Apa bekas pijakan loh, apa namanya? Pijakan ya. Sekalipun beberapa pijakan anjing. Karena misalnya sebab sudah pernah dilalui anjing misalnya seperti itu. Fala yu'fa maka tadimafu anha apa ainun najasa. Fala yu'fa maka tadimafu anha apa ainun najasa. Kalau sekali lagi yang dimafu itu kalau najisnya itu bercampur dengan tanah atau air di jalan. Kalau yang terkena ke baju kita itu ternyata adalah ainun najasa. Najisnya itu sendiri, tai ayamnya misalnya, atau tai anjingnya misalnya, itu berarti bukan lumpur lagi. Berarti najis hukumnya, maka tadi makfu. Wa in ammat tetap tadi makfu. Wa in ammat sekalipun merata at-tariqu apa jalan. Awin ammat sekalipun merata apa najasah at-tariqah kepada jalan alal aujahi minal aujah. Sekalipun merata apa najasah at-tariqah kepada jalan alal aujahi menurut al-aujah. Sekalipun di jalan itu sudah rata banyak najisnya. Kan begini, konsep fikih itu kan kalau umum balwa atau sering terjadi itu bisa dimakfu. Contoh misalnya di rumah kalian ternyata sering sekali ada tikus yang kencing ke bak mandi. Bak mandi misalnya, kemudian sekiranya tak sampai merubah kepada bentuk air, bak mandinya itu banyak dan kencingnya tak sampai merubah kepada air, maka itu dimakfu karena umul balwa. Atau contoh lagi yang umul balwa itu sering terjadi. Banyak kotoran burung di masjid-masjid Ampel atau di Syekhona Holil, pernah kalian di Bangkalan? Syekhona Holil kan banyak sekali burungnya sehingga kotoran-kotoran burung juga banyak. Itu umul balwa, itu juga dimakfu. Apalagi intinya kalau sering terjadi dan sulit untuk dihindari itu namanya umul balwa dan hukumnya dimakfu. Di sini meskipun umumul balwa di jalan kemudian ainun najasahnya yang kecipratan ke baju kita, maka itu hukumnya tak dimakfu. Sekalipun umul balwa sampai merata misalnya ke jalan-jalan, najisnya sampai merata ke jalan-jalan itu tak dimakfu di sini. Konteks di sini tak dimakfu. Wafta dan berfatwa syekhuna siapa guru kita Ibnu Hajar berfatwa fi torikin tentang jalan, fi torikin tentang jalan latinah yang tanpa yang tidak ada lumpur biha di jalan, latinah yang tanpa lumpur biha di jalan, bal fiha qadarul adami, bal akan tetapi fiha ialah di dalam, fiha ialah di torik di jalan, fihi akan tapi fiha ialah di dalam jalan, qadrul adami adapun kotorannya adami, kotorannya manusia, warusul kilabih dan kotoran anjing, warusul kilabih dan kotoran anjing, wal bahaimih dan kotoran hewan ternak, wal bahaimih dan kotoran hewan ternak. Waqad asaba dan sungguh menimpa kepada torik kepada jalan, waqad asaba dan sungguh menimpa kepada jalan al-mataruh apa hujan, al-mataruh apa hujan menimpa atau mengenai dan menimpa kepada torik al-mataruh apa hujan berfatwa bil afwih dengan dimakfu, bil afwih dengan dimakfu. Dimakfunya itu inda masyaqqatil ihtirazi ketika sulitnya untuk menghindar, inda masyaqqatil ihtirazi ketika sulitnya menghindar. Jadi kan katanya tadi kalau di jalan itu hanya ada kotoran atau benda najisnya itu bukan tak bercampur dengan lumpur, tak bercampur dengan air,
memang ainun najasahnya yang ada di jalan, kemudian menciprat sampai ke baju kita, maka hukumnya tak dimafu tadi kan ya. Tapi Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami itu kemudian memberikan fatwa bahwa kalau ada jalan, di jalan itu hanya ada kotoran manusia, kotoran anjing, kotoran hewan-hewan yang lain, tanpa ada lumpur, tidak ada air, tidak semisalnya, itu katanya tetap dimakfu. Dimakfu katanya, kata Syekhuna. Bil afwi indah masyaqqatil ihtirazih, tapi dengan catatan kalau memang sulit itu dihindari. Misalnya di depan ini, depan jalan pondok, itu yang di jalan itu rata, ada kotoran hewan, ada kotoran manusia, ada kotoran anjing juga ada. Ketika kita lewat menggunakan sepeda kan pasti ada cipratan-cipratannya kan. Kata Syekhuna itu dimakfu, tak masalah kata Syekhuna. Tapi menurut pendapat yang di atasnya sebelum Syekhuna, selain Syekhuna itu mengatakan kan tak dimakfu. Artinya di dalam konteks ini, dalam masalah seperti ini itu khilaf ulama, ada yang mengatakan dimakfu, ada yang mengatakan tak dimakfu. Paham ya? Itu kalau yang najisnya itu memang benda najisnya langsung tanpa ada campurannya. Kalau ada campuran seperti lumpur dan semisalnya itu dimakfu kalau sedikit. Paham ya? Lanjut. Qaidatun muhimmatun. Adapun ini adalah kaidah yang penting. Kaidah itu seperti apa ya? Kaidah. Kalau bahasa Indonesia kan kaidah. Bisa dijadikan pegangan ini, penting. Adapun ini adalah kaidah penting. Wahia adapun kaidah annama asluhu at-taharatu wa ghalabat dhannu tanajjusahu li ghalabatin najasati fi mithlihi fihi qaulani ma'rufani. Wahia adapun kaidah annama ialah sesungguhnya sesuatu. Annama ialah sesungguhnya sesuatu asluhu yang adapun asalnya ma. Asluhu yang adapun asalnya ma at-taharatu ialah suci. Annama asluhu at-taharatu wa ghalabah dan dominan. Wa ghalabah dan dominan ad-dhannu apa dugaan. Ad-dhannu apa dugaan, menduga tanajjusahu kepada najisnya ma. Wa ghalabat dhannu dan dominan ad-dhannu apa dugaan tanajjusahu kepada najisnya ma. Kenapa kok dominan najis? Bi ghalabatin najasati, karena dominannya najasah, karena atau biasanya najasah. Bi ghalabatin najasati, karena biasanya najasah. Fi mithlihi di dalam semisalnya ma. Fi mithlihi di dalam semisalnya ma. Fihi ialah di dalam ma. Jadi fihi-nya itu ada dua khobar. Khobar yang pertama untuk an-nama, khobar yang kedua untuk qaulani, khobar muqaddam. Fihi ialah di dalam ma qaulani, adapun dua pendapat ma'rufani yang dikenal atau yang viral. Ma'rufani yang masyhur atau yang dikenal atau yang viral. Qaulani ma'rufani. Jadi begini, kalau ada sesuatu yang pada dasarnya itu suci, sesuatu, saya ulang lagi, kalau ada sesuatu pada dasarnya dia itu suci, tapi kemudian ada dugaan kuat dia itu menjadi najis, jadi dasarnya dia suci, tapi kemudian timbul dugaan kuat bahwa sesuatu ini sudah najis. Kenapa kok diduga najis? Karena pada biasanya benda yang semacam ini biasanya terkena najis. Contoh-contoh biar langsung paham. Nanti contohnya sebenarnya di belakang nanti ada. Tapi saya kasihkan contoh dari sekarang. Contoh misalnya kalau ada seseorang yang pekerjaannya itu ngangkut kotoran sapi di sawah. Petani kan biasanya untuk menjadikan pupuk adalah kotoran sapi. Kalau di pedesaan kan biasanya masih ada yang menggunakan tradisional. Kalau ada seorang yang pekerjaannya itu adalah mengangkut kotoran sapi. Pada dasarnya orang petani yang seperti itu kan suci. Tubuhnya itu suci. Tapi karena pekerjaan
seperti itu pekerjaan mengangkut kotoran, maka biasanya dia itu terkena najis. Lah kemudian orang petani tersebut main ke rumah kita. Apakah kita menghukumi orang ini najis atau tidak? Tidak. Sebenarnya ada dua pendapat, tapi yang masyhur nanti akan dijelaskan itu tidak najis. Karena pada dasarnya orang ini itu suci. Hanya saja biasanya orang yang pekerjaannya itu mengangkut kotoran najis, itu biasanya najis. Hanya biasanya saja yang najis, tapi pada dasarnya dia suci. Paham ya? Biasanya orang seperti ini najis, tapi pada dasarnya dia itu suci. Kalau seperti ini, ada dua pendapat. Fihi qaulani ma'rufani. Paham ya? Apa saja dua pendapat tadi? Bi qaulail asli wadh-dhahiri. Ma'rufani yang dikenal bi qaulail asli wadh-dhahiri dengan dua pendapat asal wadh-dhahiri dan dhahir. Dengan dua pendapat asal, dengan dua pendapat, satu asal wadh-dhahiri dan dua dhahir. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama pendapat al-aslu, pendapat yang kedua pendapat ad-dhahiru. Awil ghalibu atau al-ghalibu. Al-ghalib itu yang biasa, dhahir dan ghalib. Ad-dhahiru dan dhahir, awil ghalibu atau al-ghalib atau biasanya. Kebiasaan, al-ghalibu atau kebiasaan. Arjahuhuma, adapun paling unggulnya dua pendapat. Arjahuhuma, adapun paling unggulnya dua pendapat. Annahu ialah sesungguhnya ma tahirun ialah suci. Tahirun ialah suci amalan karena mengamalkan bil asli dengan asal, al mutayaqqani yang diyakini. Bil asli dengan asal, al mutayaqqani yang diyakini. Jadi ada dua pendapat asal dan pendapat dhahir, tapi yang lebih kuat adalah pendapat asal. Seperti tadi contohnya orang yang pekerjaannya itu ngangkut benda-benda najis. Pada dasarnya dia suci. Masa manusia itu pada dasarnya najis? Suci, pada dasarnya orang itu suci. Cuman karena pekerjaannya adalah pengangkut kotoran-kotoran najis, maka dia seharusnya najis, ya kan? Pada dhahirnya, pada biasanya dia itu najis karena pekerjaannya najis. Tapi pada dasarnya dia suci karena orang manusia itu pada dasarnya suci. Bagaimana kalau seperti ini? Ada dua pendapat tadi. Kalau mengikuti pendapat asal berarti dia suci karena pada dasarnya dia suci. Kalau mengikuti pendapat dhahir atau yang secara dhahir yang biasanya, dhahir atau biasanya ya. Kalau pada biasanya, kalau mengikuti pendapat al-ghalib atau biasanya itu dihukumi najis. Karena kalau orang bekerja mengangkut kotoran sapi itu kan pada biasanya najis. Ya kan? Mana yang dibenarkan di antara dua pendapat ini adalah arjahuhuma al-aslu. Yang paling kuat adalah yang asal, yakni suci. Semua dah bisa dijadikan kaidah atau pegangan bagi kita untuk menghukumi sesuatu asal dan dhahir. Ini najis atau tidak? Kembalikan ke asal. Sering kan begitu. Saya kemarin sudah mencontohkan. Kalau ada orang-orang misalnya di satu keluarga tidak kurang memperhatikan najis dan suci. Pokok kalau ada misalnya ada anaknya, misalnya ada sebuah keluarga, anaknya pipis misalnya enggak disucikan, cukup dilap, bahkan terkadang enggak dilap, dibiarkan kering sehingga bau pesing. Ada seperti itu kan ya? Ada misalnya ada seperti itu. Berarti kan secara dhahir atau pada biasanya keluarga ini tak terjaga dari suci. Tak terjaga diri najis maksudnya. Pasti najis pada biasanya. Tapi karena kita tak melihat langsung proses najis yang dilakukan oleh orang tersebut, maka kita tak boleh menghakimi dia itu najis. Kita tetap menghukumi dia itu suci karena pada dasarnya dia itu suci. Jadi kalau misalnya ada orang seperti itu mau salaman, kita salaman saja biasa. Kalau dia mau main ke rumah kita, gak usah kita lap, gak usah kita sucikan lantai-lantai di rumah kita. Kok kayak anjing ya kan kalau seperti itu kan. Jadi dihukumi saja suci, ya sudah suci.
Karena kalau misalnya kalian tetap mengikuti pendapat yang dohir, yang mengatakan itu najis, maka setiap masjid-masjid di pinggir jalan yang biasanya digunakan persinggahan oleh musafir, najis semua biasanya. Karena tak semua orang yang singgah di situ itu memperhatikan najis dan suci. Nah, Islam mempermudah itu semua. Bagaimana cara mempermudahnya? Mengikuti pendapat asal. Pada dasarnya orang ini suci. Kalian juga sama. Saya kan tidak tahu kalian ini memperhatikan aja apa tidak ketika mandi, ketika di kamar mandi. Ya kan? Memperhatikan aja apa tidak. Tapi ketika kalian masuk ke sini dan saya tak melihat langsung proses najis yang kalian lakukan, saya tetap menghukumi suci di tempat ini. Lantai ini suci, rumah suci, di kamar juga suci. Yang penting tidak terlihat langsung atau tidak diyakini kalian melakukan sesuatu yang najis. Kalau sudah jelas-jelas nyata kalian melakukan tindakan-tindakan yang najis, maka najis. Jelas sudah. Yang menjadi pembahasan kita itu adalah sesuatu yang belum nampak di mata kepala kita, tindakan-tindakan najasah. Paham ya? Nah, tapi pentingnya bukan berarti kan saya ingin mempermudah kalian atau membuat kalian itu melalai terhadap najis dan suci. Tapi menurut saya yang pertama catatannya adalah tetap perhatikan najis dan suci. Di kamar mandi ataupun di luar kamar mandi perhatikan najis. Kalau ada pipis kucing itu jangan dibiarkan. Ada yang bawa kucing ke sini? Nggak ada. Tapi ada kucing di sekitar pondok, ada. Kalaupun ada itu diperhatikan najis dan sucinya ya. Ada yang pipis, saya kan kucing pipis kan, itu disucikan. Bukan hanya dibersihkan toh. Caranya seperti yang dulu pernah saya katakan. Saya ulang lagi, caranya itu ambil kain, lap, biarkan kemudian dia mengering. Lap dulu, biarkan dia mengering. Pastikan ketika sebelum dia kering, sebelum pipis itu kering dikurung. Pakai kapur tah, pakai bata, gak ada kapur pakai bata, gak ada bata terserah. Kalau saya dulu sampai menggunakan lipstik istri saya. Iya, karena tidak ada krayon. Sekarang asli punya krayon, jadi enak kalau di lantai itu dikurung. Kenapa kalau nggak dikurung nanti ketika kering, mana dah tadi ya gitu kan, nggak ketahuan. Nanti kalau sudah kering, cium, pastikan tidak ada bau. Rupa juga jadi tidak ada, nggak usah dijilat nggak masalah. Jadi kalau sudah dipastikan sudah kering dan tidak ada sifat-sifat najasahnya, kemudian tinggal tuangkan air. Seret, sudah suci. Mau dilap monggo, tak dilap monggo tak masalah. Tapi kalau tidak dilap kan takut licin, ada yang jatuh nanti kan kasihan. Begitu cara mensucikannya. Semua najis sama, kecuali najis mughalladhah. Paham ya? Terus. Kenapa kok yang lebih unggul itu adalah pendapat asal yang mengatakan itu adalah suci? Li'annahu karena sungguhnya al-asluh adbatuh ialah lebih definitif atau lebih terstandarisasi. Adbatuh ialah lebih terstandarisasi minal ghalibih daripada biasanya. Minal ghalibih dari pendapat al-ghalib, pendapat yang mengatakan biasanya. Al-mukhtalafih yang berbeda-beda. Al-mukhtalifih yang berbeda-beda bil ahwalih wal azmanih dengan beberapa keadaan, wal azmanih dan beberapa waktu. Bil ahwalih dengan beberapa keadaan atau kondisi, wal ahwalih dan beberapa waktu. Kenapa kok yang unggul itu adalah qaulul asal? Yang pertama karena asal itu adalah yang diyakini. Kalau kita melihat seorang yang pekerjaannya itu pekerjaan yang najasa, yang diyakini di dalam hati kita itu apa? Dia suci atau dia najis? Dia suci. Yang kita yakini dia suci. Ya kan? Yang asal itu pasti kita yakini. Saya yakin bahwa dia pada dasarnya suci. Kan begitu kan? Tak mungkin kalian meyakini, saya yakin pada dasarnya dia najis. Tak mungkin. Tak mungkin itu terjadi. Pasti kalian meyakini, saya yakin pada dasarnya dia suci. Tapi saya ragu apakah dia sekarang najis atau suci. Paham? Makanya yang diamalkan itu adalah al-asal. Karena yang pertama al-asal itu adalah yang diyakini. Yang kedua, karena al-asal itu lebih definitif, lebih terstandar dibandingkan dengan pendapat dohir atau pendapat biasanya. Biasanya dia itu najis. Berarti kan
kata-kata biasanya dia ini kan bisa berbeda-beda. Bisa najis, bisa tidak. Kalau orang seperti ini najis, kalau seperti ini tidak najis, kan bisa seperti itu. Jadi tak memiliki standar utama. Tak memiliki standar yang bisa dijadikan acuan bagi kita. Beda dengan asal, pada dasarnya dia itu suci. Itu kan lebih definitif. Apakah bisa berbeda-beda dengan keadaan waktu? Tidak. Yang namanya manusia pasti suci. Apakah bisa berbeda-beda? Tidak, tak bisa. Beda dengan satu yang tadi pendapat yang kedua yang mengatakan biasanya, ya kan ya? Biasanya itu bisa berbeda-beda sesuai dengan ahwal wal azman. Contohnya seperti apa? Wadarika, adapun hal itu kafiya bihumarin. Seperti pakaian ialah seperti pakaiannya tukang khomer. Nah, khomer ini kan najis. Orang yang bekerja pembuat khomer itu sering terkena najis. Wahaidin, dan orang yang haid. Nah, orang yang haid juga sama. Orang yang haid itu kan sering terkena najis. Wasibyanin, itu bukan sibyaniin ya, sibyanin. Itu kalau kalian ada yang niyin, itu berubah. Sibyanin, nun biasa. Wasibyanin, dan anak kecil. Pakaian orang yang pembuat khomer, pakaian perempuan yang sedang haid, itu kan rawan terkena najis. Dibandingkan yang tak haid maksudnya. Sekalipun sekarang sudah ada pembalut kan ya. Tapi kalau dibandingkan yang tidak haid kan pasti lebih rawan perempuan yang haid. Begitupun dengan pakaian anak kecil. Pakaian anak kecil itu rawan najis. Karena anak kecil tak tahu soal najis dan suci. Wa awani mutadayyinina, dan wadahnya orang-orang yang beragama. Wa awani mutadayyinina, dan wadahnya orang-orang yang beragama bin najasati, dengan najasah. Ada ke satu kelompok, contohnya seperti kelompok Majusi. Kelompok kafir Majusi itu beragama, di dalam agamanya itu berpendapat bahwa sesuatu yang najis itu bisa disucikan dengan kencingnya sapi. Jadi di dalam kelompok ini, kelompok Majusi ini, kalau ingin mensucikan satu benda yang najis, cara mensucikannya itu dengan kencing sapi. Ada orang yang seperti ini, beragamanya memeluk agama yang seperti ini. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah dia dihukumi najis atau tidak? Maka kita sebagai orang muslim menghukumi dia sebagai suci. Warokin, dan seperti daun. Yaulibu nasruhu, yaulibu yang sering, nasruhu bertebarnya daun, ala najasin, atas najis. Ada daun yang biasanya itu bertebaran ke benda-benda najis atau tempat-tempat najis. Walu'abin, dan walu'abi sobiyin, dan liurnya anak kecil. Wajuhin, dan juh. Juh ini seperti pakaian ya. Nah, pakaian juh gitu maksudnya ya. Pakaian juh itu istahar amaluhu bisahmil khinziri. Udah, kita sebut pakaian juh saja. Wajuhin, dan pakaian juh, istaharoh yang masyhur. Amaluhu, prosesnya juh. Amaluhu, prosesnya juh, bisahmil khinziri, ialah dengan lemak anjing. Bisa milik khinziri ya, dengan lemak anjing. Ada pakaian namanya juh. Biasanya yang masyhur, yang viral, yang tersebar di masyarakat itu pakaian juh atau kain juh ini biasanya prosesnya menggunakan lemak anjing. Biasanya biasanya yang masyhur seperti itu. Bagaimana kalau misalnya kita gunakan, apakah bisa? Hukumnya bisa. Bisa. Boleh. Karena akan mengikuti pendapat asal. Wajubanin syamiyin, dan itu keju ya. Wajubanin syamiyin, dan keju Syam. Keju dari negeri Syam. Kalau sini kan dodol Garut misalnya gitu kan. Ini keju Syam. Istahara yang masyhur amaluhu, prosesnya keju Syam, bi'in fahatil khinziri, dengan abomasum. Infahatil khinzir ini abomasumnya khinzir. Abomasum itu kayak teman-teman, salah satu bagian di dalam perut yang memproses pencernaan. Saya sudah lihat di internet itu. Jadi bagian itu kayak di dalam perut, saya lupa tadi, ada al-karsuh, ada abomasum ini. Abomasum itu salah satu
bagian-bagian di dalam proses pencernaan di dalam perut. Nah, namanya abu masum. Abu masumnya khinzir atau babi. Jadi yang masyhur di masyarakat, kalau keju syam itu biasanya terbuat dari infihatul khinzir, dari bagian dalam perutnya khinzir, babi. Bagaimana mengkonsumsi keju syam itu hukumnya boleh, tak masalah. Waqad ja'a dan sungguh datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang apa lafadznya? Janabatunnya. Keliru, itu keliru. Yang benar jubnatun. Jubnatun. Keliru itu ya. Kok tahu itu keliru? Karena kalau janabah itu kan junub. Ini tak mungkin junub, tapi jubnatun. Seperti jubnun, keju artinya. Jubnatun apa keju? Jubnatun apa keju? Min indihim dari orang-orang negeri Syam. Min indihim dari orang-orang negeri Syam. Atau penduduk Syam. Fakala kemudian memakan siapa Nabi? Fakala kemudian memakan siapa Nabi min hadri jubnah, min hadri keju, walam yas'al dan tidak bertanya siapa Nabi andalika dari hal itu. Walam yas'al dan tidak bertanya siapa Nabi andalika dari hal itu. Jadi keju Syam itu kan katanya proses pembuatannya itu terbuat dari benda-benda najis. Tapi itu boleh dimakan karena mengamalkan pendapat asal pada dasarnya dia suci gitu maksudnya. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah dulu pernah disodorkan, pernah diberi keju Syam oleh orang-orang Syam, diberi keju Syam oleh penduduk-penduduk Syam. Kemudian Rasulullah langsung dimakan tanpa bertanya, ini terbuat dari apa, dari mana, dan bagaimana prosesnya. Tak ditanyakan oleh Rasulullah. Langsung oleh Rasulullah dimakan. Ini menunjukkan bahwa keju Syam itu halal. Padahal itu sudah masyhur. Keju Syam itu biasanya terbuat dari benda-benda najis. Tapi langsung dimakan oleh Rasulullah tanpa bertanya, tanpa mempertanyakan itu semua. Itu menunjukkan bahwa itu suci. Sama dengan kita teman-teman. Kalau misalnya kalian beli bakso, ya kan? Beli mie ayam dan seterusnya di pinggir jalan itu kan biasanya tidak higienis. Kecuali kalau di restoran, kalau kalian beli di restoran kan biasanya higienis. Kalau di pinggir-pinggir jalan kan biasanya airnya cuma 1 bak. Ya kan? Nanti pelanggan satu selesai makan langsung masukkan gitu kan ya. Entah nanti sendoknya jatuh ke bawah tanah langsung nanti dimasukkan ke dalam air yang kurang 2 kullah kan. Biasanya seperti itu. Tapi karena kita tidak melihat prosesnya langsung, kita hukumnya suci, makan dah terus. Tidak masalah. Misalnya ada isu-isu, jangan makan bakso di depan ini karena prosesnya terbuat dari daging apa misalnya yang najis, dari daging babi misalnya. Tak masalah, kalian boleh makan. Boleh, selama tidak terbukti itu betul-betul dari babi. Ini suci apa enggak? Oh, pada dasarnya ini suci, makan, tak masalah. Tak usah dengarkan isu-isu. Contohnya ini Rasulullah sudah diberikan keju Syam, itu sudah masyhur terbuat dari bagian-bagian babi. Tapi dimakan Rasulullah. Tak masalah. Kalian juga sama. Kalau Rasulullah saja boleh, bisa dan memperbolehkan, apalagi kita. Kita kan ikut Rasulullah. Ya, begitu ya. Cukup mungkin. Belum selesai kayaknya. Dzakarahu menyebutkan kepada hal itu. Sayhuna siapa guru kita fi syarhil minhaj dalam syarah minhaj. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Oh ya, catatan terakhir. Saya takut kalian nanti malah kurang memperhatikan gitu najis. Karena tadi kan saya kayak sedang memberikan statement intinya suci gitu tok kan. Takutnya nanti kalian orang mempermudah semuanya menjadi mudah. Pokoknya mengatakan itu suci tak masalah juga, silahkan. Tapi ingat tetap memperhatikan suci dan najis. Ihtiyat, berhati-hati itu lebih utama. Paham ya? Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.